Bab 5. Disiplin diri dan kesempurnaan pribadi. Kutipan, kita adalah apa yang terus-menerus kita lakukan. Kesempurnaan oleh karenanya bukanlah suatu tindakan, tapi kebiasaan. Aristoteles. Anda adalah aset Anda yang paling berharga. Kehidupan Anda, potensi Anda, dan kemungkinan Anda adalah hal paling berharga yang Anda punya. Dengan demikian, tujuan besar Anda dalam kehidupan seharusnya adalah memenuhi potensi tersebut dan menjadi apa saja yang mungkin Anda capai. Kemampuan Anda untuk belajar, tumbuh, dan memenuhi potensi Anda tidaklah terbatas. Sekarang ini, orang-orang lulus dari sekolah menengah dan college dalam usia 17 tahun, mempelajari topik baru dan mengembangkan kemampuan baru. Kemampuan Anda untuk belajar dan mengingat bisa terus ada seumur hidup jika Anda menjaga otak Anda tetap hidup, waspada, dan berfungsi sebaik mungkin. Aset finansial paling berharga Anda adalah kemampuan Anda menghasilkan uang. Kemampuan Anda untuk bekerja merupakan sumber uang tunai utama Anda di sepanjang kehidupan. Anda bisa saja kehilangan rumah, mobil, rekening bank, dan apa saja yang Anda punya. Tapi selama Anda tetap memiliki kemampuan menghasilkan uang, Anda bisa mendapatkan kembali semua itu, bahkan lebih, di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Investasi terbesar Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari ini. Mereka tidak menganggap kemampuan mereka menghasilkan uang sebagai sesuatu yang istimewa. Namun, Anda sudah memerlukan waktu seumur hidup untuk mengembangkan kemampuan ini. Setiap kepingan pendidikan, pengalaman, serta kerja keras yang telah Anda investasikan dalam mempelajari kepiawaian serta mengembangkan keterampilan telah membentuk aset ini. Kemampuan Anda dalam menghasilkan uang sangat mirip dengan otot. Kemampuan ini bisa menjadi semakin kuat dan berdaya tahun demi tahun sebagai hasil dari latihan rutin. Begitu pula kebalikannya sama benarnya. Jika dibiarkan atau diabaikan, kemampuan Anda ini juga seperti otot Anda. Bisa melemah atau bahkan menurun semata karena Anda telah gagal untuk terus meningkatkannya. Dengan kata lain, kemampuan Anda dalam menghasilkan uang bisa menjadi aset yang nilainya semakin meningkat atau semakin menurun. Aset yang nilainya semakin meningkat adalah sesuatu yang nilai dan arus kasnya terus meningkat setiap tahun sebagai hasil dari investasi serta perbaikan terus-menerus. Sebaliknya, aset yang nilainya semakin menurun adalah sesuatu yang kehilangan nilai seiring berjalannya waktu dan pada akhirnya mencapai titik saat ia habis, yakni nilainya tinggal sedikit bahkan nol. Pilihan, apakah kemampuan Anda dalam menghasilkan uang akan meningkat atau menurun bulan demi bulan dan tahun demi tahun ada di tangan Anda. Andalah presidennya. Lihatlah diri Anda sebagai presiden, perusahaan layanan pribadi, Anda sendiri. Bayangkan Anda akan membawa perusahaan Anda go public ke pasar saham. Apakah Anda akan merekomendasikan perusahaan Anda sebagai saham yang meningkat, terus-menerus menaikkan nilai, serta kemampuan menghasilkan uangnya tahun demi tahun? Atau apakah
Anda akan menggambarkan perusahaan Anda sebagai perusahaan yang sudah datar di pasar, yang tidak benar-benar akan kemana-mana dalam kaitannya dengan nilai serta pemasukan yang meningkat. Apakah Anda akan merekomendasikan saham PT Anda sebagai investasi amat hebat? Mengapa? Dan mengapa tidak? Apa yang sudah membawa Anda ke tempat ini tidak akan membawa Anda lebih jauh. Sebagian orang benar-benar kehilangan nilai setiap tahun. Kemampuan mereka dalam menghasilkan uang menurun karena mereka tidak secara kontinu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Mereka tidak menyadari bahwa pengetahuan serta keterampilan apa saja yang mereka miliki sekarang ini dengan cepat menjadi ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan itu digantikan pengetahuan serta keterampilan baru yang baru. Keterampilan baru yang jika Anda tidak mempunyainya sementara orang lain memilikinya, Anda berada dalam bahaya dilibas pesaing. Bergabung dengan 20% teratas. Di bab 1, saya menyebut tentang aturan 80/20 yang berlaku pada pendapatan. 20% teratas orang dalam masyarakat kita menghasilkan dan mengendalikan 80% aset. Menurut Forbes, Fortune, Business Week, Wall Street Journal, dan IRS, berdasarkan banyak perhitungan 1% teratas orang Amerika mengendalikan sebanyak 33% aset. Penemuan paling menarik dalam ketidaksetaraan pendapatan ini adalah bahwa sebagian besar jutawan, multi-jutawan, dan miliarder di Amerika adalah generasi pertama. Mereka memulai dengan sedikit atau tanpa uang sama sekali dan memperoleh semua uang mereka atas usaha sendiri seumur hidup. Di Amerika ada mobilitas pemasukan tingkat tinggi, yang berarti warganya bisa beralih dari level bawah pendapatan ke level yang lebih tinggi. Hampir semua orang yang berada pada 20% teratas dari ini memulai dari 20% terbawah. Dari titik itu, mereka mulai melakukan hal berbeda terhadap waktu serta kehidupan mereka. Dan sebagai hasilnya, mereka menempatkan diri dengan tokoh di atas eskalator kesuksesan finansial yang bergerak ke atas. Tidak ada batasan terhadap potensi Anda. Peningkatan pendapatan rata-rata di Amerika adalah sekitar 3% setahun, kurang lebih sama dengan tingkat inflasi dan kenaikan biaya hidup. Orang-orang dengan pendapatan naik 3% setahun jarang maju. Mereka punya job, pekerjaan yang juga bisa ditafsirkan sebagai singkatan dari just over broke, sedikit di atas bokeh. Namun, faktanya adalah tidak seorang pun lebih hebat daripada Anda dan tidak seorang pun lebih cerdas daripada Anda. Kalau hari ini ada orang yang lebih baik dibanding Anda, itu semata bukti orang itu sudah belajar bagaimana hukum sebab akibat berlaku dalam pekerjaannya. Dan ia sudah mulai melakukan segala sesuatu yang orang sukses lain sudah lakukan. Penerapan hukum sebab akibat dalam kehidupan pribadi Anda adalah belajar dan melakukan. Terakhirnya, kesempurnaan pribadi merupakan keputusan yang Anda buat atau yang gagal Anda buat. Namun, dalam ketiadaan komitmen terhadap kesempurnaan pada bidang yang Anda pilih, Anda secara otomatis akan terdefault ke performa rata-rata atau bahkan menengah. Tidak seorang pun meraih kesempurnaan secara kebetulan atau dengan sekadar pergi bekerja setiap hari.
Kesempurnaan menuntut keputusan pasti serta komitmen seumur hidup. Kunci menuju abad ke-21. Pengetahuan dan keterampilan adalah kunci menuju abad ke-21. Menjadi orang terbaik yang mungkin Anda capai dan bergerak menuju puncak dalam bidang Anda menuntut penerapan disiplin diri di sepanjang kehidupan. Kebugaran mental mirip dengan kebugaran fisik. Jika ingin mendapatkannya, seumur hidup Anda harus bekerja untuk meraihnya. Anda tidak pernah bisa berhenti. Anda harus terus belajar dan tumbuh setiap hari, setiap minggu, dan bulan di sepanjang karir Anda, juga dalam wilayah kehidupan Anda. Jika ingin bergabung dengan 20% teratas dan terus berada di sana. Untuk mendapatkan lebih banyak, Anda harus belajar lebih banyak. Abraham Lincoln suatu ketika menulis, Fakta bahwa sebagian orang sudah menjadi kaya merupakan bukti bahwa orang lain juga bisa melakukannya. Apa yang orang lain sudah lakukan juga bisa Anda lakukan kalau Anda belajar caranya. Setiap orang yang berada di puncak pada suatu ketika berada di dasar. Banyak orang yang berasal dari keluarga rata-rata atau miskin, dengan pendapatan rata-rata atau tumbuh dalam lingkungan rata-rata, sudah berhasil menjadi sebagian orang paling menonjol dalam bidang mereka. Dan apa yang ratusan ribu bahkan jutaan orang lain sudah lakukan, juga bisa Anda lakukan. Filsuf Bertrand Russell suatu kali menulis bahwa bukti terbaik sesuatu itu bisa dilakukan adalah orang lain sudah melakukannya. Biasa menuju luar biasa. Sangat sering Anda melihat orang yang kelihatannya tidak secerdas atau berbakat Anda meraih hal-hal luar biasa dengan kehidupan mereka. Tidak ada yang akan membuat Anda lebih marah dibanding melihat seseorang yang kelihatannya lebih bodoh daripada Anda menjadi lebih baik dibanding Anda. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Pada satu titik tertentu dalam kehidupan mereka, mereka menyadari bahwa kunci menuju sukses adalah pertumbuhan pribadi dan profesional. Itu adalah dedikasi terhadap proses pembelajaran seumur hidup. Berita bagusnya adalah nyaris semua keterampilan penting bisa dipelajari. Setiap keterampilan bisnis bisa dipelajari. Setiap orang yang piawai dalam wilayah bisnis apa saja dulu pada suatu ketika benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wilayah itu. Setiap keterampilan menjual bisa dipelajari. Setiap tenaga penjual papan atas pada suatu ketika merupakan tenaga penjual pemula yang tidak mampu melakukan telepon penjualan atau mendapatkan penjualan. Begitu pula, semua keterampilan untuk menghasilkan uang bisa dipelajari. Hampir semua orang kaya dulunya miskin. Anda bisa mempelajari apa saja yang Anda perlu pelajari demi meraih tujuan apa saja yang bisa Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Buat keputusan. Titik awal pergerakan Anda menuju menjadi salah satu orang paling kompeten, paling disegani, dan mendapatkan bayaran paling tinggi dalam bidang Anda adalah sederhana. Buat keputusan. Dikatakan bahwa setiap perubahan utama dalam kehidupan Anda datang ketika pikiran Anda bergumul dengan suatu gagasan baru dan Anda kemudian mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang berbeda.
Anda memutuskan untuk menyelesaikan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan masuk ke college yang bagus. Anda memutuskan untuk memulai bisnis baru. Anda memutuskan untuk mengambil satu pekerjaan tertentu atau memulai satu karir tertentu. Anda memutuskan untuk menginvestasikan uang dalam satu cara tertentu. Dan terutama, Anda memutuskan untuk menjadi yang terbaik dalam bidang Anda. Banyak orang mengatakan ingin bahagia, sehat, langsing, dan kaya. Namun, sebagaimana dibahas di bab 4, berharap dan berkeinginan saja tidak cukup. Anda harus membuat keputusan tegas dan jelas bahwa Anda akan membayar berapapun harganya dan pergi sejauh apapun untuk meraih semua tujuan yang sudah Anda tetapkan untuk diri Anda. Untuk diri Anda sendiri, Anda harus membuat keputusan itu kemudian membakar jembatan mental di belakang Anda, mulai menit itu ke depan. Anda memutuskan untuk terus bekerja, membangun diri juga karya Anda hingga mencapai 20% teratas atau melampauinya. Ikuti para pemimpin, bukan para pengikut. Jika memutuskan akan menjadi salah satu orang terbaik dalam bidang Anda, lihat sekeliling dan kenali orang-orang yang sudah berada di puncak. Apa kesamaan karakteristik yang ada di antara mereka? Bagaimana mereka merencanakan dan mengatur hari-hari mereka? Bagaimana mereka berpakaian? Bagaimana mereka berjalan, berbicara, dan bersikap terhadap orang lain? Buku apa yang mereka baca? Bagaimana mereka menghabiskan waktu luang? Dengan siapa mereka bergaul? Kursus apa yang mereka sudah ambil? Program audio apa yang mereka dengarkan di mobil? Itu hanyalah beberapa dari sederet pertanyaan yang Anda harus ajukan untuk mengetahui apa yang orang sukses lakukan yang mungkin juga harus Anda lakukan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa mengenai sasaran yang tidak bisa Anda lihat. Pilihan Anda akan tokoh panutan yang tepat bisa memberikan dampak luar biasa besar terhadap masa depan Anda. Dr. David McClelland dari Harvard dan penulis The Achieving Society menyimpulkan bahwa pilihan Anda akan kelompok referensi bisa menentukan kesuksesan serta pencapaian Anda dalam kehidupan sebanyak 95%. Kelompok referensi Anda terdiri atas orang-orang yang Anda rasa seperti saya. Kecenderungan alami Anda adalah mengadopsi sikap, gaya berpakaian, pendapat, serta gaya hidup orang-orang dengan siapa Anda diasosiasikan dan bergaul di sebagian besar waktu. Terbang bersama elang. Beberapa tahun lalu, salah satu peserta seminar saya menceritakan kisahnya kepada saya. Bob Barton mengatakan, ia memulai karirnya dalam usia 20 tahunan di satu perusahaan besar dengan sekitar 32 tenaga penjualan di cabangnya. Itu adalah pekerjaan nyata pertamanya dan ia memulai dari dasar. Karena masih baru, dia bergaul dengan tenaga penjual baru lainnya. Seperti dikatakan, burung dengan bulu yang sama terbang bersama. Setelah 1 atau 2 bulan, Bob memperhatikan bahwa tenaga penjual papan atas di kantor itu juga bergaul dengan tenaga penjual papan atas lain. Mereka tidak menghabiskan waktu dengan tenaga penjual baru. Mereka juga menghabiskan waktu secara berbeda. Ketika Bob sampai di kantor di pagi hari, para tenaga penjual papan atas itu sudah ada di sana, merencanakan hari mereka dan bekerja dengan membuat janji lewat telepon.
Bob juga memperhatikan para tenaga penjual baru datang belakangan, minum kopi, membaca koran, dan membuat dalih untuk tidak melakukan telepon penjualan. Belajar dari yang terbaik. Bob memutuskan untuk memolakan diri mengikuti para tenaga penjual papan atas di kantornya. Ia mengamati cara mereka berpakaian dan berpenampilan, dan ia kemudian memutuskan untuk berpakaian dan berpenampilan seperti mereka. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku terlihat seperti salah satu tenaga penjual papan atas di kantor? Kalau jawabannya tidak, ia akan kembali dan mengganti pakaian hingga merasa terlihat sehebat orang-orang terbaik. Ia mulai datang ke kantor dan mengatur harinya sebelum jam 8.30 pagi, sehingga ia sudah siap melakukan kunjungan begitu pelanggan bisa menemuinya. Suatu hari, Bob bertanya kepada salah satu tenaga penjual papan atas itu, apakah bisa merekomendasikan suatu buku atau program audio yang akan membantunya. Ternyata, orang-orang papan atas itu selalu dengan senang hati mau membantu orang lain menjadi lebih baik. Ketika mendapatkan rekomendasi itu, Bob langsung keluar untuk mendapatkan buku dan melesat untuk mendapatkan program audio yang direkomendasikan. Ia membaca buku dan mendengarkan program audio itu, dan selanjutnya memberikan laporan kepada tenaga penjual papan atas tersebut. Orang itu memberinya lebih banyak saran tentang apa yang sebaiknya ia baca dan dengarkan, yang Bob benar-benar ikuti. Lakukan apa yang orang-orang papan atas lakukan. Bob bertanya kepada tenaga penjual lain bagaimana ia merencanakan harinya. Dan orang itu menunjukkan sistem manajemen waktunya kepada Bob. Jadi, Bob pun mulai merencanakan dan mengatur harinya seperti yang para tenaga penjual papan atas lakukan. Dengan menjadikan para tenaga penjual papan atas ini panutan dan meniru mereka ketika hal itu memang memungkinkan. Bob mulai mendapatkan lebih banyak janji temu, menemui lebih banyak prospek, dan melakukan lebih banyak penjualan. Dalam waktu 6 bulan, ia juga menjadi salah satu tenaga penjual papan atas di kantor itu. Pada saat itu, para tenaga penjual papan atas sudah mengajaknya minum kopi dan makan siang. Dan ia menjadi salah satu di antara mereka, bukan lagi salah satu tenaga penjual baru. Tahun berikutnya, Bob mengikuti konferensi penjualan nasional. Saat itu ia bertemu banyak tenaga penjual papan atas dari seluruh penjuru negeri. Ia sengaja mencari mereka dan meminta nasihat mereka. Buku apa yang mereka sarankan? Program audio apa yang mereka rekomendasikan? Seminar apa yang sudah mereka hadiri? Strategi apa yang mereka dapati paling efektif untuk membangun bisnis penjualan mereka? Ikuti nasihat yang Anda peroleh. Bob melakukan sesuatu yang hanya sedikit orang pernah lakukan. Ketika mendapatkan nasihat, ia mengikutinya. Ia segera melakukan nasihat itu dan melaporkan kembali kepada orang yang sudah memberikannya. Dalam jangka waktu 4 tahun, Bob menjadi salah satu tenaga penjual papan atas di seluruh negeri. Teman-teman serta rekan-rekannya adalah para tenaga penjual papan atas lain di cabangnya dan di cabang lain. Pendapatannya naik berkali-kali. Ia mengenakan pakaian bagus, mengendarai mobil baru, tinggal di rumah cantik, dan mempunyai istri yang luar biasa. Dan ia mengatakan semua itu muncul sebagai hasil dari meminta masukan kepada orang-orang papan atas dan kemudian mengikuti masukan itu serta menerapkannya ke dalam aktivitas penjualannya.
Tapi ini dia bagian rumitnya. Berkali-kali orang-orang papan atas, mereka yang dari tahun ke tahun sudah memenangkan penghargaan dalam bidang penjualan, mengatakan hal yang sama kepada Bob. Ia adalah orang pertama yang pernah datang dan meminta nasihat kepada mereka. Tidak seorang pun pernah mencari mereka dan bertanya mengapa mereka begitu sukses. Semua jawaban sudah ditentukan. Ini dia satu penemuan hebat. Semua jawaban sudah ditemukan. Semua jalur menuju kesuksesan sudah diketahui. Apa saja yang Anda perlu pelajari untuk berada di puncak bidang Anda sudah dipelajari ratusan, bahkan ribuan orang lain. Dan jika Anda meminta nasihat mereka akan memberikannya kepada Anda. Orang-orang sukses akan menahan panggilan telepon mereka, membatalkan janji pertemuan lain, dan mengesampingkan pekerjaan mereka untuk membantu orang lain agar sukses. Tapi Anda harus meminta dan kemudian Anda harus mengikuti nasihat mereka. Begitu mereka memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak bisa meminta secara langsung kepada mereka, baca buku mereka dan hadiri pembicaraan serta seminar mereka. Dengarkan program-program audio yang orang-orang sukses buat. Kadang Anda bisa mengirimkan email kepada mereka dan meminta nasihat. Belajarlah dari yang terbaik. Tetapkan pendapatan tinggi sebagai sasaran. Jika sasaran Anda adalah berada pada 20% teratas penghasil uang dalam bidang Anda, hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah mencari tahu berapa yang orang-orang di 20% teratas itu hasilkan sekarang ini. Informasi untuk ini tersedia. Tanya kanan kiri, periksa statistik industri, cari di Google. Anda bisa menemukan informasi ini jika mencarinya. Begitu mengetahui target pendapatan yang Anda sasar, tuliskan itu sebagai sasaran Anda. Buat rencana untuk meraih tingkat pendapatan ini dan bekerjalah setiap hari untuk mencapainya. Jangan pernah berhenti hingga Anda meraihnya. Rahasia atas pendapatan tinggi dalam bisnis dan penjualan cukup sederhana. Pelajari dan lakukan. Seperti mendongkrak mobil, Anda menaikkan satu tingkat dalam satu waktu. Setiap kali mempelajari dan mempraktikkan keterampilan baru, Anda meningkatkan kemampuan Anda menghasilkan uang, dan kemampuan itu tidak akan pernah hilang. Selama Anda terus meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan uang, Anda akan terus naik ke level yang lebih tinggi, yang dari situ jarang Anda akan menurun. Gunakan rumus 3% untuk berinvestasi pada diri sendiri. Untuk menjamin kesuksesan seumur hidup, putuskan hari ini juga untuk menginvestasikan 3% dari pendapatan Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Ini kelihatannya adalah angka ajaib bagi pembelajaran seumur hidup. Menurut American Society for Training and Development, angka ini adalah persentase yang 20% perusahaan paling menguntungkan dalam segala industri investasikan dalam pelatihan dan pengembangan staf mereka. Putuskan hari ini juga untuk menginvestasikan 3% dari pendapatan Anda ke dalam diri Anda sendiri demi menjadikan diri Anda aset dengan nilai yang terus meningkat demi terus menaikkan kemampuan menghasilkan uang. Jika sasaran pendapatan tahunan Anda adalah 50.000 US dollar, putuskan untuk menginvestasikan 3% dari jumlah itu atau 1.500 US dollar kembali kepada diri Anda sendiri setiap tahun untuk mempertahankan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Jika sasaran pendapatan Anda adalah 100.000 US dollar, putuskan untuk menginvestasikan 3.000 dolar per tahun
kembali kepada diri Anda sendiri untuk memastikan Anda meraih level pendapatan tersebut. Next, cerita singkat. Imbalannya luar biasa. Saya tengah memberikan seminar di Detroit beberapa tahun lalu ketika seorang lelaki muda berusia sekitar 30 tahun mendatangi saya saat istirahat. Ia bercerita kepada saya pertama kali datang ke seminar saya dan mendengar aturan 3%. Saya sekitar 10 tahun sebelumnya. Pada saat itu, ia putus sekolah dari college, tinggal di rumah, mengendarai mobil tua, dan berpenghasilan sekitar 20.000 US dollar setahun sebagai tenaga penjual dari kantor ke kantor. Setelah seminar itu, ia memutuskan akan menerapkan aturan 3% itu terhadap dirinya sendiri dan ia langsung melakukannya. Ia menghitung 3% dari pendapatannya yang berjumlah 20.000 US dollar adalah 600 dolar. Ia pun mulai membeli buku penjualan dan membacanya setiap hari. Ia juga berinvestasi dalam 2 program belajar audio tentang penjualan dan manajemen waktu. Ia mengikuti 1 seminar tentang penjualan. Ia menginvestasikan seluruh 600 dolar itu kepada dirinya sendiri dalam pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Tahun itu, pendapatannya berubah dari 20.000 US dollar menjadi 30.000 US dollar, suatu kenaikan sebesar 50%. Ia mengatakan bisa merunut peningkatan itu dengan akurasi tinggi ke hal-hal yang telah ia pelajari serta terapkan dari buku-buku yang sudah dibacanya dan program-program audio yang sudah didengarkannya. Jadi, tahun berikutnya, ia pun menginvestasikan 3% dari 30.000 US dollar. Total jumlahnya 900 dolar kembali kepada dirinya. Tahun itu, pendapatannya melompat dari 30.000 dolar ke 50.000 dolar. Ia mulai berpikir, jika pendapatan saya naik 50% per tahun dengan menginvestasikan 3% kembali kepada diri saya. Apa yang akan terjadi jika saya menginvestasikan 5%? Next, cerita selanjutnya. Terus naikkan standar. Tahun berikutnya, orang itu menginvestasikan 5% pendapatannya, 2.500 dolar, ke dalam program pembelajarannya. Ia mengikuti lebih banyak seminar, melakukan perjalanan melintasi negeri untuk menghadiri konferensi, membeli lebih banyak program pembelajaran audio dan video, dan bahkan menyewa pelatih paruh waktu. Dan tahun itu, pendapatannya mengganda menjadi 100.000 US dollar. Setelah itu, seolah bermain Texas Hold'em, ia memutuskan untuk sepenuhnya masuk dan menaikkan investasi kepada dirinya sendiri menjadi 10% per tahun. Dituturkannya kepada saya, ia terus melakukannya sejak saat itu. Saya bertanya kepadanya, bagaimana hasil menginvestasikan 10% pendapatan kepada diri sendiri terhadap pendapatan Anda? Ia tersenyum dan berkata, saya melewati 1 juta dolar dalam pendapatan pribadi tahun lalu, dan saya masih menginvestasikan 10% dari pendapatan saya kepada diri saya sendiri setiap tahun. Kata saya, itu kan uang yang banyak. Bagaimana Anda bisa menghabiskan uang sebanyak itu pada pengembangan diri? Orang itu menjawab, memang sulit. Saya harus mulai mengeluarkan uang untuk diri saya sendiri pada bulan Januari agar bisa menginvestasikan semuanya di akhir tahun. Saya punya pelatih citra, pelatih penjualan, dan pelatih pembicaraan. Saya punya perpustakaan besar di rumah dengan setiap buku, program audio, dan program video dalam bidang kesuksesan penjualan, serta kesuksesan pribadi yang bisa saya temukan.
Saya menghadiri konferensi baik dalam tingkat nasional maupun internasional dalam bidang saya, dan pendapatan saya terus naik dan naik setiap tahun. Next, 3 langkah sederhana untuk menjadi yang terbaik. Menjadi salah satu orang papan atas dalam bidang Anda menuntut disiplin serta penerapan lebih daripada apapun. Ada 3 langkah sederhana yang bisa Anda ikuti untuk menjadi yang terbaik dalam bidang Anda. 1. Bacalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang Anda 60 menit setiap hari. Matikan televisi dan radio, singkirkan koran, dan baca materi tentang bidang Anda selama 1 jam setiap hari sebelum mulai bekerja. 2. Dengarkan program audio edukasional di mobil Anda. Nyalakan dan hentikan saat Anda mendengarkan sehingga Anda bisa merefleksikan apa yang baru saja Anda dengar dan berpikir tentang bagaimana Anda bisa menerapkan gagasan-gagasan tersebut dalam pekerjaan Anda. 3. Secara rutin, hadiri kursus dan seminar dalam bidang Anda. Cari kursus dan seminar itu, ambil kursus online dalam kenyamanan rumah Anda, kursus yang memungkinkan Anda meningkatkan keterampilan serta memberi Anda gagasan penting yang Anda bisa gunakan untuk menjadi bahkan lebih sukses lagi. Kekuatan pembelajaran majemuk, seperti juga bunga berbunga, cukup menakjubkan. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak yang Anda bisa pelajari. Semakin banyak Anda belajar, semakin baik otak Anda berfungsi, dan semakin cerdas pula Anda jadinya. Ingatan dan tingkat retensi Anda meningkat. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak hubungan yang Anda temukan di antara sesuatu yang Anda pelajari pada suatu ketika dan sesuatu yang Anda pelajari pada kesempatan lain. Jangan pernah berhenti belajar dan tumbuh. Teraihnya penguasaan. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk meraih tingkat penguasaan dalam bidang Anda? Menurut para pakar, pemerolehan tingkat penguasaan membutuhkan waktu sekitar 7 tahun atau 10.000 jam kerja keras. Diperlukan waktu 7 tahun untuk menjadi master tenaga penjualan. Diperlukan waktu 7 tahun untuk menjadi seorang pebisnis sukses. Diperlukan waktu 7 tahun untuk menjadi seorang teknisi di sel yang hebat. Diperlukan waktu 7 tahun untuk menjadi seorang ahli bedah otak yang hebat. Kelihatannya diperlukan waktu 7 tahun atau 10.000 jam kerja keras untuk berada di puncak bidang apa saja. Jadi, Anda sebaiknya segera mulai. Bagaimanapun, waktu akan terus berjalan. Titik mula peraihan penguasaan Anda adalah saat Anda berkomitmen terhadap kesempurnaan. Belum pernah saya bertemu orang yang memutuskan untuk berada pada 20% teratas dalam bidang mereka yang pada akhirnya tidak meraihnya. Dan belum pernah saya bertemu orang yang berada di sana yang tidak mengambil keputusan itu. Sangatlah penting untuk membuat keputusan dan kemudian menindaklanjutinya dengan tindakan berkelanjutan, bertujuan, dan berdisiplin. Talenta saja tidak cukup. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, menurut Jeffrey Colvin dalam buku larisnya Talent is Overrated. Kebanyakan orang mempelajari cara melakukan pekerjaan mereka di tahun pertama, dan sesudah itu mereka tidak menjadi lebih baik. Mereka hanya bergulir dalam pekerjaan mereka. Namun, satu-satunya arah bergulir Anda adalah ke bawah. Banyak orang melakukan suatu pekerjaan selama bertahun-tahun dan tidak pernah naik ke tingkat di atas rata-rata.
Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi tidak pernah melakukan upaya terkecil apapun untuk meningkatkan keterampilan. Mereka tidak menginvestasikan waktu sedikitpun untuk mempelajari bidang mereka kecuali perusahaan membayari pelatihan ekstra dan meliburkan mereka untuk mengikuti pelatihan itu. Orang rata-rata hanya melakukan pekerjaan rata-rata dan sebagai hasilnya, orang itu hanya mendapatkan penghasilan rata-rata dan seumur hidup mengkhawatirkan uang. Orang itu tidak pernah menyadari bahwa kerap kali apa yang memisahkan orang rata-rata dengan orang luar biasa hanyalah satu selubung tipis. Faktanya adalah kalau Anda tidak membaik, Anda memburuk. Tidak seorang pun berada di tempat sama untuk waktu yang lama. 2 jam sehari akan membawa Anda ke puncak. Telah diperhitungkan bahwa satu-satunya yang Anda perlu investasikan untuk beralih dari tingkat rata-rata ke superior adalah 2 jam ekstra setiap hari. Hanya 2 jam ekstra sehari akan mengubah Anda dari mengkhawatirkan uang sepanjang hidup menjadi salah satu orang dengan bayaran tertinggi di bidang Anda. Orang serta-merta bertanya, dari mana Anda bisa mendapatkan 2 jam ekstra setiap hari itu? Sederhana, ambil secari kertas dan lakukan perhitungan sederhana ini. Hitung jumlah jam dalam seminggu. 7 hari kali 24 jam sama dengan 168 jam. Jika Anda mengurangkan 40 jam untuk bekerja dan 56 jam untuk tidur, Anda punya sisa waktu 72 jam. Jika Anda mengurangkan 3 jam setiap hari, 21 jam untuk bersiap dan melakukan perjalanan pergi ke dan pulang dari tempat kerja, Anda akan punya waktu luang 51 jam yang bisa Anda gunakan sesuka hati. Jika Anda menginvestasikan waktu 2 jam sehari kembali pada diri Anda sendiri, 14 jam seminggu, Anda masih punya sisa waktu 37 jam. Itu rata-rata 5 jam lebih waktu luang dalam sehari. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan untuk menggerakkan Anda dari kinerja rata-rata ke kinerja superior pada apapun yang Anda pilih sebagai pekerjaan adalah menggunakan waktu 2 jam sehari. Dari kebiasaan belajar berkelanjutan. Berita terbaiknya adalah ketika Anda mulai membaca literatur pengembangan pribadi dan profesional, mendengarkan program audio di mobil, mengambil kursus tambahan, dan meningkatkan keterampilan di malam hari, serta di akhir pekan, bukannya menonton televisi. Dengan segera, Anda akan masuk ke kebiasaan belajar berkelanjutan. Dalam waktu singkat, belajar, tumbuh, dan meningkatkan keterampilan setiap hari dan setiap minggu akan menjadi hal yang otomatis dan mudah. Rata-rata orang dewasa menonton televisi sekitar 5 jam sehari. Bagi sejumlah orang, 7 atau 8 jam. Mereka terlebih dulu menyalakan televisi di pagi hari dan menontonnya hingga berangkat kerja. Mereka kembali menyalakan televisi begitu tiba di rumah dari tempat kerja. Mereka sesudah itu menontonnya hingga jam 11 atau 12 malam. Pergi tidur tanpa punya cukup waktu untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Mereka kemudian bangun di pagi hari, minum kopi, dan menonton televisi selama mereka bisa sebelum sekali lagi berangkat kerja. Anda bisa menjadi kaya atau miskin, itu keputusan Anda. Pesawat televisi Anda bisa menjadikan Anda kaya atau miskin. Jika Anda menontonnya sepanjang waktu, ia akan menjadikan Anda miskin. Psikolog telah menunjukkan bahwa semakin banyak Anda menonton televisi, semakin rendah tingkat energi serta penghargaan diri Anda.
pada satu tingkat yang tidak Anda sadari. Anda tidak begitu menyukai atau menghormati diri Anda sendiri jika jam demi jam hanya duduk menonton televisi. Orang yang terlalu banyak menonton televisi juga menggemuk dan secara fisik menjadi tidak bugar karena terlalu banyak duduk. Pesawat televisi Anda juga bisa menjadikan Anda kaya, tapi hanya jika Anda mematikannya. Ketika mematikan televisi, Anda membebaskan waktu yang selanjutnya bisa Anda gunakan untuk berinvestasi agar menjadi orang yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih kompeten. Jika Anda mematikan televisi ketika bersama keluarga, Anda akan mendapati diri Anda sendiri lebih banyak berbicara, berbagi, berkomunikasi, dan tertawa. Jika mematikan televisi untuk waktu yang bahkan lebih lama lagi, Anda akan menghancurkan kebiasaan menonton televisi dan Anda sama sekali tidak akan merindukannya. Televisi bisa menjadi pelayan yang baik bagi Anda, tapi ia adalah tuan yang mengerikan. Pilihan ada di tangan Anda. Tingkatkan pendapatan Anda 1000%. Ada satu formula 7 langkah sederhana yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan keluaran Anda. Dan juga pendapatan Anda hingga 1000% dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Formula ini berhasil bagi semua orang yang mencobanya. Formula ini sederhana. Pertama, jawab pertanyaan ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan keluaran Anda secara keseluruhan dengan 1/10 dari 1%? Jadi 1/1000 dalam satu hari kerja utuh. Jawaban Anda kemungkinan adalah iya. Jika mengatur waktu dengan lebih sedikit baik dan mengerjakan lebih banyak tugas bernilai, Anda akan dengan cukup mudah meningkatkan keluaran Anda dengan 1/1000 dalam satu hari. Setelah melakukan ini pada hari pertama, bisakah Anda meningkatkan keluaran Anda dengan 1/10 dari 1% pada hari kedua? Dan jawabannya tentu saja iya. Setelah menaikkan kinerja dengan 1/10 dari 1% pada hari Senin dan Selasa, bisakah Anda terus melakukannya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat? Lagi-lagi jawabannya adalah iya. Setengah dari 1% per minggu. 1/10 dari 1% kali 5 hari per minggu sama dengan setengah dari 1% per minggu. Apakah mungkin bagi seorang individu yang normal, cerdas, dan pekerja keras untuk meningkatkan keluarannya dengan setengah dari 1%, 1/200 dalam satu minggu? Tentu saja. Setelah melakukan ini pada minggu pertama, bisakah Anda menjaga kecepatan peningkatan pribadi yang sama pada minggu kedua? Tentu saja Anda bisa. Bisakah Anda menjadi lebih baik 1/1000 dari 1% 5 hari seminggu selama 1 bulan penuh? Kalau Anda bisa, artinya Anda akan menjadi lebih baik setengah dari 1% per minggu dikalikan dengan 4 atau 2% lebih produktif dalam 1 bulan. Ada 13 4 minggu dalam 1 tahun. 4 kali 13 sama dengan 52. Menjadi 2% lebih baik dalam 1 bulan. Bisakah Anda mengulangi itu pada bulan kedua, pada bulan ketiga, pada bulan keempat, dan seterusnya? 26% lebih baik setiap tahun. Tentu saja Anda bisa melakukannya dengan menggarap diri sendiri sedikit setiap hari, mempelajari keterampilan baru, menjadi lebih baik pada tugas-tugas kunci, menetapkan prioritas, dan berfokus pada aktivitas yang bernilai lebih tinggi.
Anda bisa 26% lebih produktif dalam hal itu dalam 1 tahun penuh. Setelah berhasil mencapai sasaran ini pada tahun pertama, bisakah Anda melakukannya pada tahun kedua dan kemudian pada tahun ketiga? Bisakah Anda terus mempertahankan itu selama 10 tahun? Dan jawabannya tentu saja adalah ya. Dan kabar terbaiknya adalah jika Anda terus menggarap diri Anda sendiri, akan menjadi semakin mudah dan semakin mudah bagi Anda untuk menjadi lebih baik dan lebih baik saat minggu-minggu dan bulan-bulan berjalan. Berdasarkan hukum akumulasi atau hukum perbaikan yang meningkat, di akhir bulan ke-12 Anda akan menjadi lebih baik sebesar 26%. Jika Anda terus membaik sebesar 26% per tahun di akhir tahun ke-10 dengan penghitungan majemuk, Anda akan menjadi 1004% lebih produktif. Pendapatan Anda akan naik pada tingkatan yang sama. Formula ini berhasil jika Anda menerapkannya. 7 langkah menuju puncak. Berikut 7 langkah dalam formula 1000%. Langkah 1. Bangunlah 2 jam sebelum janji pertama Anda atau sebelum Anda harus tiba di tempat kerja. Investasikan 1 jam pertama kepada diri Anda sendiri dengan membaca sesuatu yang mendidik, memotivasi, atau spiritual. Seperti yang Henry Ward Beecher katakan pada suatu ketika. 1 jam pertama merupakan kemudi hari. Kalau Anda bangun dan menginvestasikan 1 jam pertama kepada diri sendiri, secara mental Anda menetapkan diri untuk menjalani hari yang luar biasa. Anda akan menjadi lebih positif, waspada, kreatif, dan produktif sepanjang hari jika mengawali hari dengan menginvestasikan 1 jam pertama kepada diri sendiri. Jika Anda membaca sesuatu yang berkaitan dengan bidang Anda 1 jam per hari, itu artinya kira-kira 1 buku seminggu. 1 buku per minggu akan berarti sekitar 50 buku per tahun. Karena rata-rata orang dewasa membaca kurang dari 1 buku non-fiksi per tahun. Kalau Anda membaca 50 buku dalam bidang Anda per tahun, apakah menurut Anda hal itu akan memberi Anda satu kualitas hebat dalam profesi Anda? Apakah menurut Anda hal itu akan membuat Anda lebih maju ketimbang hampir semua orang dalam bisnis Anda? Tentu saja begitu. Kalau Anda membaca 50 buku per tahun selama 10 tahun, itu artinya Anda akan membaca 500 buku yang akan membantu Anda meningkatkan produktivitas, kinerja, serta pendapatan. Dan pada akhirnya, Anda akan membutuhkan rumah yang lebih besar hanya untuk menyimpan buku-buku Anda itu. Dan Anda akan mampu membelinya. Membaca buku yang berkaitan dengan bidang Anda 1 jam sehari akan menjadikan Anda orang yang disegani secara nasional dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Ini saja sudah bisa memberi Anda kenaikan sebesar 1000% dalam karir Anda. Langkah 2. Tuliskan kembali sasaran Anda setiap hari. Ambil buku catatan spiral dan setiap pagi sebelum keluar, tuliskan kembali sasaran utama Anda tanpa melihat lagi apa yang sudah Anda tulis pada hari sebelumnya. Tindakan menulis dan menuliskan ulang ini merupakan proses pemrograman instruksi ke dalam mekanisme panduan pikiran Anda. Ketika menuliskan ulang 10 sasaran Anda setiap pagi, Anda akan secara terus-menerus melihat serta memikirkan peluang untuk meraih tujuan-tujuan itu sepanjang hari. Anda akan menjadi lebih terfokus, tertata, dan terarah. Anda akan menjadi lebih bertujuan dan bertekad kuat.
dan Anda akan meraih sasaran-sasaran Anda jauh lebih cepat ketimbang jika semua itu hanya merupakan harapan yang mengambang di belakang pikiran Anda. Menuliskan dan menuliskan ulang sasaran-sasaran Anda setiap hari bisa memberi Anda kenaikan pendapatan sebesar 1000% dalam jangka waktu 10 tahun. Langkah 3. Terlebih dulu, buat rencana untuk setiap hari. Buat daftar dan tetapkan prioritas pada pekerjaan sebelum Anda memulai. Kemampuan Anda untuk menetapkan prioritas serta memilih hal terpenting yang bisa Anda lakukan setiap saat merupakan kunci untuk mengatur kehidupan Anda serta menggandakan produktivitas Anda. Kita akan membicarakan teknik-teknik manajemen waktu secara mendetail pada bab 12. Mengerjakan prioritas utama Anda bisa menaikkan pendapatan Anda hingga 1000% dalam kurun waktu 10 tahun dan kemungkinan mustahil meraihnya tanpa itu. Langkah 4. Disiplinkan diri untuk berkonsentrasi secara utuh pada satu hal. Pilih hal paling penting yang bisa Anda lakukan setiap hari. Lalu, terlebih dulu mulai dengan hal itu dan kerjakan hingga selesai 100%. Kemampuan Anda untuk berfokus dan berkonsentrasi ketika Anda mengembangkan dan menyempurnakan menjadi kebiasaan dengan sendirinya akan memungkinkan Anda menggandakan produktivitas, kinerja, dan keluaran Anda pada bulan berikutnya. Juga memberikan Anda kenaikan 1000% dalam kurun waktu 10 tahun. Langkah 5. Dengarkan program audio edukasional di mobil Anda. Rata-rata pebisnis yang mengendarai mobil menghabiskan waktu 500 sampai 1000 jam per tahun di belakang kemudi. Jika Anda mengubah mobil Anda menjadi universitas di atas roda dan kelas yang berjalan sambil berkendara, Anda akan mendapatkan pendidikan setara dengan 1 hingga 2 semester penuh pendidikan di universitas. Banyak orang berubah dari gembel ke kaya semata dengan mendengarkan program audio edukasional di mobil mereka saat berkendara dari satu tempat ke tempat lain. Anda juga bisa melakukan hal serupa, ini saja sudah memberi Anda kenaikan sebesar 1000%. Langkah 6. Ajukan 2 pertanyaan ajaib setelah setiap kunjungan atau acara. Pertama, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan benar? Lalu kembali tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan secara berbeda? Pertanyaan pertama, apa yang sudah saya lakukan dengan benar, memaksa Anda berpikir serta mengingat semua hal benar yang sudah Anda lakukan pada pertemuan, presentasi, atau acara terakhir. Bahkan meskipun hal itu tidak berlangsung sukses. Tuliskan hal-hal yang sudah Anda lakukan dengan benar tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang akan saya lakukan secara berbeda? Memaksa Anda memikirkan semua cara lain yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja Anda dalam situasi serupa. Tuliskan pula gagasan-gagasan itu. Dalam kedua kasus itu, dengan meninjau ulang kinerja Anda, dengan memikirkan apa yang sudah Anda lakukan dengan benar dan apa yang akan Anda lakukan secara berbeda, Anda memprogram diri Anda sendiri untuk berkinerja lebih baik lagi lain kali. Ini adalah salah satu latihan tercepat dan terkuat dalam pertumbuhan serta mengembangkan pribadi yang pernah saya temukan. Proses ini secara dramatis meningkatkan kecepatan Anda untuk masuk ke 20% teratas. Langkah 7. Perlakukan setiap orang yang Anda temui seperti pelanggan $1 juta. Perlakukan setiap orang yang Anda temui dan dengan siapa Anda bekerja, baik di rumah maupun di kantor, seolah orang itu adalah orang terpenting di dunia.
Kalau Anda memperlakukan orang seolah mereka berharga atau penting, mereka akan membalas perlakuan itu dengan memperlakukan Anda seolah Anda juga berharga atau penting. Mereka akan ingin berhubungan dengan Anda, bekerja untuk Anda, membeli dari Anda, dan memperkenalkan Anda kepada teman-teman mereka. Mulai perlakukan orang seperti pelanggan $1 juta dari rumah terhadap anggota keluarga Anda. Ingat, mereka adalah orang-orang terpenting dalam kehidupan Anda. Jika Anda memulai hari dengan baik, hal pertama di pagi hari dengan membuat anggota keluarga Anda merasa penting dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka mencintai mereka, bahwa Anda mencintai mereka, Anda akan menjadi lebih positif, rileks, dan bahagia di sepanjang sisa hari. 85% penuh kesuksesan Anda ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai dan menghormati Anda, terutama dalam bisnis dan penjualan. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk memperlakukan orang dengan baik. Jika mempraktikkan ketujuh langkah ini setiap hari, Anda akan melihat perubahan dan perbaikan dalam kehidupan, pekerjaan, serta pendapatan Anda yang akan membuat Anda takjub. Setelah berlatih secara rutin selama sebulan, Anda akan membentuk satu kebiasaan baru, akan meningkatkan pribadi yang berkelanjutan yang bisa menjadikan Anda semakin maju dan baik selama sisa kehidupan Anda. Jadilah yang terbaik. Pengembangan pribadi seumur hidup serta komitmen terhadap kesempurnaan pribadi menuntut dedikasi, disiplin, juga tekad yang amat besar. Imbalan terbesarnya adalah setiap kali Anda mempelajari dan menerapkan sesuatu yang baru, otak Anda melepaskan endorfin yang membuat Anda merasa lebih gembira dan bersemangat tentang masa depan Anda. Setiap kali belajar dan menerapkan sesuatu yang baru, Anda akan merasakan kekuatan pribadi yang lebih besar, penghargaan diri, penghormatan diri, serta kebanggaan pribadi Anda akan meningkat. Anda akan merasa sangat mengendalikan kemampuan Anda dalam menghasilkan uang, yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan Anda. Pada bab selanjutnya, kita akan membicarakan pentingnya keberanian tentang mengatasi rasa takut serta keraguan yang menahan sebagian besar orang. Ini kerap kali merupakan kasus sebenarnya. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan, tapi kita tidak punya cukup nyali untuk mengambil resiko yang menyertai tindakan mencoba sesuatu yang baru. Alih-alih, kita justru membuat dalih untuk tidak melakukannya. Latihan tindakan. 1. Putuskan hari ini untuk berinvestasi kepada diri sendiri dan menjadi lebih baik, seolah masa depan Anda bergantung pada hal itu, karena memang begitu. 2. Identifikasi keterampilan-keterampilan terpenting yang Anda punya, yang menentukan kualitas serta kuantitas hasil yang Anda peroleh dalam pekerjaan Anda, dan buat rencana untuk menjadi lebih baik dalam masing-masing. Seandainya bisa. 3. Seandainya bisa mengayunkan tongkat sihir dan menjadi sepenuhnya luar biasa dalam keterampilan apa saja. 1. Keterampilan apakah yang akan memiliki dampak terbesar terhadap kemampuan Anda menghasilkan uang? Apapun jawaban Anda, tetapkan keterampilan itu sebagai sasaran. Buat rencana, kemudian bekerjalah setiap hari untuk mendapatkannya. 4. Tetapkan kinerja luar biasa dalam pekerjaan Anda sebagai satu sasaran. Kemudian tentukan secara tepat apa yang Anda perlu lakukan setiap hari untuk bergabung dengan 20% teratas atau lebih baik dalam bidang Anda. 5. Lihatlah 3 hingga 5 tahun ke depan dan tentukan pengetahuan serta keterampilan baru apa yang akan Anda perlukan untuk memimpin dalam bidang Anda di masa depan. Lalu mulailah
dapatkan pengetahuan serta keterampilan itu hari ini juga. 6. Pilih orang teratas dalam bidang Anda, orang yang paling Anda kagumi, lalu jadikan orang itu sebagai panutan bagi perkembangan Anda sendiri. 7. Hari ini juga berkomitmenlah terhadap pembelajaran seumur hidup. Dan jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa menjadi lebih baik dalam satu wilayah.